Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan nikmat kepada kita. Wabillahi khusus nikmat iman yang harus kita jaga, kita berteguh, kita perkuat dengan bermajelis ilmu. Dan sebagaimana orang yang sakit, kita mencari obat sesuai dengan kondisi kita, maka hakikatnya ilmu juga demikian. Kita mencari ilmu sesuai dengan apa yang kita belum tahu. Karena hakikatnya ketidaktahuan adalah penyakit, yaitu penyakit kebodohan yang harus kita angkat dari diri kita dengan bermajelis ilmu. Kita masih dalam rangkaian pembahasan kitab fatwa penting tentang sholat. Kita sampai di permasalahan yang ke-51 dengan pertanyaan, apakah jamaah didapatkan dengan mendapatkan salamnya imam atau rukuknya imam? Jika seorang mendapatkan imam dalam keadaan tasyahud akhir, apakah lebih utama baginya untuk ikut bersama imam atau menunggu imam selesai salam dan dia sholat bersama jamaah yang baru? Mana yang lebih utama? Jawab beliau rahimahullah, jamaah tidak didapatkan kecuali dengan mendapatkan rakaat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, siapa yang mendapatkan rakaat dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Akan tapi siapa yang memiliki udzur dengan syar'i, maka dia tetap mendapatkan keutamaan jamaah meskipun dia tidak sholat bersama imam. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, idza maratal abdu aw safara kataballahu lahu ma kana ya'maluhu wa huwa shahihun muqim. Siapa di antara seorang hamba yang safar atau sakit, maka akan tertulis amal yang biasa dia kerjakan saat dia sehat dan mukim. Nah, kemudian juga terdapat hadis dari Nabi SAW dalam perang Tabuk, inna fil madinati aqwaman, di Madinah itu ada sekumpulan kaum manusia, masirtum masiron, mereka tidak menyertai kalian dalam perjalanan ini, wala qata'tum wadiyan, dan tidak melewati lembah-lembah seperti kalian ini, illa wa hum ma'akum, kecuali mereka berserta kalian dalam urusan pahala, hasabuhumul udhr, karena mereka ada udzur, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka ikut mendapatkan pahala seperti kalian. Jika seorang imam sedang tasyahud akhir, maka ikut bersamanya lebih utama berdasarkan hadis Rasulullah SAW, idza ataitumus shalah fa'tuha. Kalau kamu mendatangi sholat, maka datangilah dengan fa'tuha, datangilah wa alaikumus sakinah, dan buat kamu tenang, jangan terburu-buru. Di sini garis bawahnya, fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapatkan maka sholatlah. Kamu dapat imam sedang tasyahud, ikuti. Wa mafatakum fatimu, apa yang terlewat maka lengkapi atau sempurnakan. Seandainya mereka membuat jamaah lagi juga tidak mengapa, insya Allah. Artinya beliau juga membuka peluang buat tunggu, ya nggak apa-apa. Cuman kalau kembali ke hadis ini, lebih utama tetap ikut imam yang pertama. Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang ke-52, kami memperhatikan sebagian orang saat masuk masjid untuk sholat fajar dan iqamah telah dilakukan, dia tetap sholat sunnah fajar 2 rakaat. Setelah itu baru ikut imam. Apakah hukumnya hal tersebut? Manakah yang utama antara sholat fajar dulu, sholat sunnah fajar setelah sholat subuh langsung, atau menunggu hingga terbitnya matahari? Jadi pertanyaannya ada beberapa ya. Ada orang yang datang duluan, datang kemudian iqamah. Apakah dia fajar dulu atau langsung ikut imam? Kemudian yang kedua, kalau akhirnya dia ikut imam, maka pertanyaannya, qadoknya setelah subuh atau nanti nunggu terbit matahari? Jawab beliau, tidak boleh bagi yang masjid sementara itu. Tidak boleh bagi yang masjid. Ini benar bahasa Arab ini. Tidak boleh bagi yang memasuki masjid sementara iqamah sudah dilakukan untuk melakukan sholat sunnah rawatib atau tahiyatul masjid. Justru yang wajib baginya adalah ikut bersama imam, karena Nabi SAW bersabda, idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Kalau telah diiqamati untuk dilaksanakan sholat, maka jangan dirikan sholat kecuali sholat wajib. Jadi walaupun itu sholat sunnah fajar, maka mengejar atau mengikuti
imam itu lebih baik daripada menjalankan sholat sunnah fajar. Di sini berlaku umum untuk sholat fajar atau yang lainnya. Kemudian setelah itu dia boleh milih apakah sholat sunnah rawatib langsung setelah selesai sholat fardu atau menundanya hingga matahari meninggi, dan itulah yang lebih utama karena terdapat riwayat yang sahih dari Rasulullah yang menunjukkan keduanya. Jadi dia membuka peluang dua ya, jadi habis subuh langsung qadha fajar atau nunggu matahari. Kalau saya lebih cenderung kepada nunggu matahari. Jadi setelah suruk, masuk suruk itu silakan diqadha. Karena ada larangan sholat sunnah setelah subuh. Begitu pula juga ada larangan sholat sunnah setelah asar. Begitu pula ada larangan sholat ketika matahari tepat di tengah-tengah. Maka tiga tempat ini, tiga waktu ini yang dilarang untuk sholat. Selain sholat yang memang kamu tertinggal, misalnya sholat subuh yang kesiangan ya, pokoknya langsung sholat. Tapi kalau sholat sunnah, maka selain sholat yang tidak ditentukan batasannya seperti sholat tahiyatul masjid, maka semuanya nggak boleh dilakukan di tiga waktu tersebut. Allahu a'lam. Tapi ya tadi saya bebas tetap memberikan peluang, kalau mau setelah sholat ya silakan. Jadi beliau mencoba untuk mempraktikkan fikih yang fikih yang moderat itu, jadi tidak terlalu kaku. Karena ada orang yang kalau beda terus wah itu bid'ah atau misalnya. Tapi bukan berarti kita menolak kata-kata bid'ah, enggak. Kata bid'ah itu dari Nabi SAW. Artinya kalau memang bid'ah beneran ya bid'ah gitu. Cuman nggak semua itu bisa disebut bid'ah gitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-53, seorang menjadi imam kami dalam sholat, kemudian ia melakukan salam sekali saja. Apakah boleh melakukan salam sekali? Adakah riwayat dalam sunnah terkait dengan hal tersebut? Nah, ini kemarin saya sampaikan di salah satu masjid di daerah Triagan, bahwasanya dalam kitab sifat sholat Nabi itu ada 4 model salam. 4 model salam. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, kemudian kirinya Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum kanan, kiri Assalamualaikum. Kemudian yang keempat, Assalamualaikum kanan tanpa ke kiri. Nah begitu itu saya sampaikan, itu ada seorang Arab yang hadir di situ. Itu ya dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Nah kalau ngobrol sama saya ya berusaha untuk bahasa Arab gitu, walaupun naik pas mentok ya tadi bahasa Inggris gitu. Nah maka beliau mengatakan bahasanya saya, kata dia, sudah keliling negeri-negeri Arab, dari sini ke sini, dari situ ke situ, dan juga beberapa negeri yang lain selain Arab, dan saya tidak mendapati adanya imam dalam semua negeri yang saya datang ini itu salam cuma sekali tok, kata dia gitu kan. Dan saya bilang saya menyampaikan kitab fikih gitu, yang mana itu ada dasarnya. Nah soal praktek kan bebas gitu. Terus dia membantah gitu, ya, enggak ya, harusnya kita harus ngerti kalau nggak ada orang yang salam satu kali. Loh iya saya paham kalau memang nggak ada, sekarang ini nggak ada, tapi kan kalau di fikih ada saya sampaikan. Cuman kan ketika konteksnya milih ya biarkanlah orang milih kalau emang ada dalilnya kan gitu. Artinya kita harus bertasamuh gitu, toleran gitu, ini nggak perlu kaku, karena memang ada dalilnya. Nah tapi dia ya tetap keras gitu. Terus begitu hasil pengajian saya sampaikan cerita ini dan saya bilang bahasanya fikih itu membuat kita itu bebas untuk memilih. Cuman kok pilihan kita adalah yang umum dipakai orang, itu lebih baik gitu. Jadi jangan gini, kita jangan jadi orang yang begitu ada salam satu tok terus kita mempraktekkan itu, padahal masyarakat itu salamnya kiri dan kanan. Itu akan menimbulkan apa? Fitnah. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal hafalannya banyak, tapi ada warganya yang kemudian protes gitu, dan lapor kepada Nabi SAW tentang bacaannya yang panjang-panjang gitu. Kemudian Nabi mengingatkan Mu'adz, al-fatanu ya Mu'adz, apa kamu pengen jadi fitnah? Jadi membaca dalam surat bacaan yang panjang itu nggak selalu menjadi kebaikan gitu. Kapan? Ketika masyarakatnya atau kaumnya nggak siap gitu. Tapi kalau udah siap, enak gitu. Kalau kayak kemarin
apa namanya, di At-Taubah gitu. Dan sudah diajarkan kan, saya ajarkan bahasanya membaca Al-Mulk itu menjadi wasilah untuk dapat syafaat gitu kan. Nah, tinggal tak tagih gitu kan. Nanti tak praktekkan Al-Mulk dari awal sampai akhir gitu kan, dalam satu rakaat. Kira-kira tidak mau ngamuk orang. Karena dulu pernah waktu Ramadan itu tak kasih kunut tuh, kunut witir ya, bukan kunut subuh. Jadi begitu mau salam itu kan kunut ya. Allahumma hadina fiman hadaitu afina fiman afait, dan seterusnya sampai panjang gitu. Itu ada yang harusnya mau amin tok gitu, tapi kemudian dia amin wes amin udah ya, batal sholatnya tentunya. Nah waktu itu ya saya nggak marah, cuman saya pikir paling nggak paham. Nah, makanya itu yang harus kamu jadikan pengertian ya. Kalau satu masyarakat belum bisa menerima omongan kamu, jangan marah. Mungkin karena memang mereka nggak paham ya. Dan kalau kita kembali kepada sifat Nabi SAW, yaitu beliau itu adalah orang-orang yang harisun bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sangat sayang sama orang-orang beriman. Dan sayang di sini nggak semata-mata ngasih apa yang dipunya, tapi lebih kepada sayang untuk kemudian ikut membawakan hidayah kepada orang-orang beriman. Nah maka pertanyaannya, boleh nggak seperti itu? Jawab beliau rahimahullah, jumhur ulama berpendapat bahwa satu salam cukup sebagai syarat sahnya sholat. Nah berarti ini mengkonfirmasi kalau bolehnya satu salam, karena terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan hal tersebut, dan sejumlah ulama ada berpendapat bahwa salam harus dilakukan 2 kali karena ada hadis-hadis yang sahih dan Nabi SAW berkaitan hal tersebut. Jadi beliau rahimahullah menyebutkan 2 pendapat ini sebagai sebuah pilihan. Satu tok itu sah, karena termasuk rukun sholat adalah mengucapkan salam. Sholat tanpa salam itu kayak sholat tanpa takbiratul ihram. Nah beliau mengatakan satu tok udah sah, apalagi 2. Dan Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kalian lihat aku sholat. Dan ini adalah pendapat yang lebih benar. Artinya beliau mentarjih, memperkuat pendapat yang mengambil sikap bahwasanya salam itu 2. Tapi beliau tidak mengatakan bahwasanya nek satu sholatnya batal, boleh juga. Hanya saja tadi catatan saya ya, itu harus kemudian melihat urufnya seperti apa. Kemudian beliau melanjutkan pendapatnya mengatakan bahwa 1 kali salam telah cukup adalah pendapat yang lemah karena lemahnya hadis dalam masalah ini dan tidak adanya kejelasan maksudnya. Jadi beliau dalam hal ini menegaskan posisi hadis tersebut yaitu hadis yang lemah. Walaupun di sini nggak disebutkan hadisnya bunyinya kayak gimana, kemudian lemahnya di mana. Seandainya hadis ini sahih, maka hukumnya adalah sah, tidak dipakai karena bertentangan dengan hadis yang lebih sahih dan lebih jelas. Nah ini mungkin yang dimaksud sama orang Arab yang saya ceritakan tadi. Akan tetapi siapa yang melakukan hal pertama yaitu sekali salam karena tidak tahu atau berkeyakinan karena sahihnya hadis tentang hal tersebut, maka sholatnya sah. Jadi selama dia nggak ngerti kecacatan hadisnya atau kelemahan hadisnya sebelah mana, dia menganggap itu sahih atau mungkin nggak tahu, maka itu dianggap sah. Wallahu ta'ala. Pikir mas. Silakan Mbak. Yang ke-54. Jika makmum masbuk ikut bersama imam dan sholat bersamanya 2 rakaat, kemudian setelah itu ternyata imam sholat dengan 5 rakaat. Jika makmum masbuk, jadi misal dafa masbuk, kemudian ikut bersama imam, misal imamnya Faisal dan sholat bersamanya 2 rakaat. Di masbuk sholat bersama imam 2 rakaat. Di masbuk ternyata dapat bareng imam 2 rakaat. Kemudian setelah itu ternyata imam sholatnya 5 rakaat. Jadi imamnya salah, ternyata sholatnya 5 rakaat. Pertanyaannya, apakah 1 rakaat tambahan itu dapat dihitung menjadi rakaatnya sehingga hanya perlu nambah 2? Artinya apakah dafa ini tinggal nambah 2, misal sholatnya itu sholat 4 rakaat gitu, atau tidak dihitung sehingga dia harus menambah 3? Paham ya pertanyaannya ya? Jadi imamnya salah nih, 5 rakaat, tapi dafa dapat 2. Nah pertanyaannya, apakah kesalahan imam ini tetap dianggap rakaat buat dafa atau enggak? Artinya dihitung 2 apa dihitung 1? Jawaban beliau rahimahullah yang benar adalah bahwa rakaat tambahan tersebut tidak dihitung karena tidak berlaku dalam hukum syar'i.
Maka seharusnya tidak perlu mengikuti imam pada rakaat tersebut bagi siapa yang tahu bahwa rakaat tersebut adalah tambahan, dan bagi makmum yang untuk tidak menjadikannya sebagai rakaat. Ya, berkaitan dengan masa ditanyakan, maka wajib baginya untuk mengkodok 3 rakaat karena pada akhirnya dia hanya mendapatkan 1 rakaat. Jadi kalau memang kita yang bermakmum dengan imam yang salah itu kita ngerti, nah itu rakaat itu ketambahan, maka kita tetap menghitung itu sebagai 1, bukan 2. Tapi kalau memang nggak ngerti yang sebenarnya kita bermakmum sama orang kan kita nggak ngerti dia sholat 2 rakaat, ya udah kita ikut, ya maka kita tinggal nambah kekurangannya. Itu yang saya pahami. Jadi saya nggak menentang pendapat beliau ini, artinya saya sepakat, tapi dengan catatan bagi yang tahu di sini loh. Tapi ya kamu tahunya, apa kamu nanya sama imam, begitu imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus mau sholat pirang rakaat, kan nggak mungkin juga. Nah kamu kayak gitu ya batal tau. Nah, maka yang terjadi ya adalah kamu tetap dalam posisi ya melanjutkan kekuranganmu. Nah, oh aku 4, ini dapat 2 ya kurangnya 2, nggak mungkin kamu nanya gitu ya. Wallahu ta'ala. Yang ke-55, seorang imam sholat dengan jamaahnya tanpa wudu karena lupa. Saking semangatnya, sholatlah dia tanpa wudu. Apa hukumnya sholat tersebut pada 3 perkara? 1, jika dia ingat di pertengahan sholat, pas dapat 2 rakaat, dia ingat kalau ternyata tadi sambil ngobrol dia ngentut. Nah, cuman begitu dengar adzan dia lupa untuk wudu. Gimana? Atau yang kedua, jika dia ingat setelah salam dan sebelum bubarnya jamaah, assalamualaikum, jamaahnya baru zikir, dia ingat, oh iya aku mau ngentut. Atau lebih parah dari itu, tidak cuma ngentut, dia di rumah habis junub gitu kan, tapi lupa mandi, buru-buru karena udah dengar adzan atau qomat, dia langsung wudu karena merasa jadi imam, langsung lari, dia belum mandi gitu kan. Nah, ingatnya begitu salam, jamaahnya belum bubar. Atau yang ketiga, dia ingat setelah bubarnya jamaah udah pulang. Gimana? Jadi kalau membaca tanya-tanya gini nih, kadang tuh ya memang ya ada di sekitar kita. Dan kamu kalau tahu itu bagus-bagus saja, karena nanti mungkin kamu juga akan ditanya. Nah parahnya adalah banyak orang tuh yang nggak ngerti jawab gitu kan. Nah, ini musibah. Alasannya klasik, nih nggak tak jawab nanti dia nggak ngerti jawabannya. Nah, mendingan kamu nggak usah jawab kalau emang nggak ngerti jawabannya daripada kamu. Nah, maka dengan membaca seperti ini, kita dapat pengetahuan gitu loh. Disitulah kemudian kita punya kehati-hatian, jangan asal jawab. Maka jawabannya, jika dia tidak ingat kecuali setelah salam, ya, jadi benar-benar nggak ingat setelah salam baru ingat assalamualaikum baru ingat, maka sholat bagi jamaahnya sah dan mereka tidak perlu mengulanginya. Sedangkan imam harus mengulanginya. Jadi begitu imamnya salam, dia ingat tuh setelah salam loh ya, bukan pas sholat. Maka yang harus ngulang siapa? Imamnya. Makmumnya enggak. Makmumnya enggak. Adapun jika ingatnya di tengah salam, maka hendaknya dia menunjuk seorang untuk menjadi imam meneruskan sholat menurut salah satu pendapat yang paling kuat di antara 2 pendapat ulama berdasarkan kisah Umar radhiyallahu anhu tatkala dirinya ditikam, maka dia menunjuk Abdurrahman bin Auf yang kemudian menjadi imam meneruskan sholat dan tidak mengulangi dari awal. Jadi kalau jamaahnya enggak bubar, artinya kalau misal kamu ingat di tengah nih baru 2 rakaat kok, wah aku batal nih, maka kamu ambil tuh imam, kamu penggantimu dari belakang, suruh lanjutin. Maka jamaah tinggal melanjutkan dengan imam yang baru, kamu mundur gitu loh. Untuk wudu kalau emang cuman wudu, atau mandi kalau memang di situ mandi junub ya. Allah Ta'ala. Intinya kesimpulannya dalam pertanyaan tadi itu, makmum nggak masalah, nggak kena masalah. Yang bermasalah imamnya. Ingat di tengah, batalkan, cari penggantinya, makmumnya lanjutkan. Ingat di akhir, imamnya ngulangi, makmumnya enggak, gitu ya. Jadi makmumnya aman. Wallahu ta'ala. Yang ke-56, apa hukumnya jika imam ternyata adalah orang yang suka berbuat maksiat? Jadi bahasanya maksiat, tapi maksiatnya bukan mabuk loh ya. Apa? Ngerokok. Nah, jadi dalam kajian-kajian itu merokok itu udah termasuk dalam bentuk maksiat besar. Jadi nggak ngomongkan mabuk atau zina. Kalau itu udah aku yakin itu sepakat ya. Tapi merokok ini jarang orang punya kesepakatan. Tapi dalam majelis-majelis ulama-ulama besar, merokok itu udah termasuk dalam maksiat besar. Atau mencukur jenggot. Nah, itu juga sudah termasuk maksiat besar. Jadi seorang ahli ilmi atau seorang thalibul ilmi
nggak boleh merokok, nggak boleh mencukur jenggot, atau celananya panjang sampai di bawah mata kaki, itu juga udah termasuk dosa besar. Nah, jadi kalau kita memahami ini sebagai dosa besar, insya Allah kita itu akan hati-hati, nggak mungkin akan berzina, mabuk dan seterusnya. Tapi kalau ini kita remehkan, biasanya yang merembet-rembet ke sana, dimulai dari pacaran dulu. Gitu. Tapi kalau kita pahami ini dosa besar, biasanya malas gitu. Pada yang lebih besar itu malas gitu. Ya, itu gimana saya? Gitu. Jawab beliau, sholatnya sah jika dia melakukannya sebagaimana yang Allah syariatkan berdasarkan dengan sepakatan ulama. Demikian juga halnya bagi orang yang sholat di belakangnya menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat. Artinya orangnya kalau kemudian perokok atau kemudian mencukur jenggot atau pakaiannya isbal, maka dia bisa menjadi imam, atau dia menjadi makmum, maka dua-duanya sholatnya sah. Sedangkan orang kafir maka tidak sah sholatnya, dan sholat orang yang di belakangnya karena tidak ada syarat yang adanya yaitu Islam, maka juga tidak sah. Jadi kalau dia nyata-nyata kafir, kamu udah mandi belum? Belum. Terus anak ganti pampers dulu sana. Sama siapa? Sama yang di atas sana, Mbak Merah. Sana, baik dulu, mandi dulu. Ya, jadi kalau bentuknya adalah kemaksiatan yang tidak mengeluarkan dari syariat, maka sholatnya tetap sah. Dan itu dibahas di kitab-kitab akidah ya, termasuk sholat di belakang ahli bid'ah itu sah. Makanya kadang saya miris ya ketika pernah ngobrol sama orang Nasoro gitu. Pertanyaannya itu menohok gitu. Kita dari sisi kita pengen ngajak dia masuk Islam, malah dia malah ngomong, ya saya nek mlebu Islam tuh bingung loh Mas. Kenapa? Itu sama itu ada masjid satu NU satu Muhammadiyah. Ya gimana? Saya harus masuk ke masjid yang mana? Padahal dalam akidah Islam, ya orang NU sholat di masjid Muhammadiyah nggak ada masalah. Orang Muhammadiyah sholat di masjid NU nggak ada masalah. Bahkan orang Muhammadiyah NU sholat di masjid LDI nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kenapa kok dipermasalahkan ada masjid yang dipel dan seterusnya? Ini kondisi yang mukafirah, orang-orang takfiri yang dia tanpa sadar sudah mengkafirkan kaum muslimin. Dan kekafiran seorang muslim itu kalau nggak jelas, artinya kalau bukan clear, maka akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Jadi hati-hati. Hati-hati kamu ikut kelompok-kelompok yang aneh-aneh seperti itu. Wallahu ta'ala. Yang ke-57, sebagaimana umum diketahui bahwa tempat makmum jika dia sendirian adalah di belakang imam. Tempat makmum jika dia sendirian adalah di belakang imam. Apakah disyariatkan baginya untuk mundur sedikit bagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang? Jadi harus, kalau ini bukan bahasanya bukan di tempat makmum jika sendirian, bukan di belakang imam, di sebelah imam. Harusnya kan di sebelah imam, tapi apakah harus mundur dikit gini? Ini kalau konteksnya laki-laki malah laki-laki ya. Kalau konteksnya laki-laki perempuan jelas harus depan satu, belakang satu, walaupun itu suami istri. Ya. Maka jawab beliau, disyariatkan bagi makmum jika dia berseorang diri untuk berada di sisi kanan dalam posisi sejajar dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan harus ada selisih gitu. Ya, rotok mundur dikit gitu nggak ada dalilnya. Ya kita tidak diundur gitu. Padahal udah jelas kalau yang kanan itu mesti makmum, nggak mungkin itu imam gitu. Sehingga nggak perlu mundur dan nempel gitu. Ada orang yang harus diundur kira ditempel gitu. Mundurnya berarti nggak paham pikir. Dan ketika kita tempel jadi dia tetap mundur, memang benar-benar nggak paham. Jadinya ya sudah. Ya tapi kalau bisa diperjelas, misalnya itu adalah anakmu, adikmu, jelaskan. Ini loh, nempel pas, nggak usah datang geser gitu. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk ke tentang sujud sahwi. Yang ke-58, jika seorang yang sholatnya ragu, apakah dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat? 3 atau 4 ya. Apa yang harus dia lakukan? Jawab beliau rahimahullah, yang wajib baginya saat ragu adalah berpedoman kepada yang diyakini, yaitu yang lebih sedikit. Menurut Syekh bin Baz gitu. Jika masalahnya seperti yang di atas, maka dia memilih yang ketiga dan kemudian menggunakan rakaat keempat dan kemudian melakukan sujud sahwi setelah itu salam. Ragu itu benar-benar dia tuh nggak yakin 3 apa 4 ya, di 3 apa 4. Nah Syekh bin Baz memilih yang kecil, lebih aman. Walaupun nanti dalam pembahasan fikih yang lain ada ulama yang kemudian memerintahkan kita untuk memilih yang diyakini. Kamu yakin berapa? Yakin 3 apa yakin 4? Kalau yakin 4 ya berarti udah 4. Kalau yakin 3 ya berarti tambah 1.
Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Ida saka, ini dotnya nggak ada ya. Ida saka ahadukum fi sholati, jika salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, falam ya dari kam sholat, dia nggak tahu berapa rakaat dia sholat, salasan am arba'an, 3 atau 4, faliyat roh as-saka waliyabni ala mastaikona, maka dia tolak itu keraguannya dan dia bangun pendapatnya di atas yang dia yakini. Kemudian ini bukan lam, masjud alif, masjud atau maliyasjud sajdatain, maka kemudian dia sholat 2 kali, sujud 2 kali sujud, qabla ayyusallima, sebelum salam. Jadi sebelum salam yang benarnya, jadi ketika udah doa 4 perlindungan itu, Allahumma inni a'udzubika min adabin qabri wa a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, itu sudah, maka harusnya kan salam tuh. Nah, sebelum salam sujud 2 kali, Allahu Akbar, sujud. Di situ bacaannya apa? Mas? Bacaan sujud sahwi apa? Bacaan sujud sahwi, bacaan kamu sujud itu. Nanti kalau kamu pakai subhana rabbiyal a'la, ya udah subhana rabbiyal a'la. Atau kalau kamu pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, ya pakai itu. Kalau ada yang pakai yang lain gimana? Ya kalau emang beliau yang pakai yang lain punya dalilnya silakan. Tapi kalau enggak, kembali kepada hukum asalnya, yaitu bacaan sujud. Nah, maka dia sujud 2 kali qabla ayyusallima, sebelum salam. Fa in kana shalah khamsan. Kalau kiranya dia sholat 5, berarti kan 5 ini menunjukkan dia nggak ngambil 3, tapi ngambil 4, ya kan? Padahal saya bin Bas tadi mengatakan ambil yang apa? Yang mau ngantuk apa tadi? Yang apa? Yang paling? Woi, jawab apa gitu. Yang paling apa? Biar nggak ngantuk. Yang paling apa, Faisal? Yang paling ngantuk. Tadi loh saya bebas tadi loh, nyuruhnya apa? Ambil yang paling kecil. Tapi di hadis ini disebutkan, ya kalau kiranya orang itu sholat 5, berarti dia ngambil yang kecil apa yang gede? Yang gede, karena di sini kan ada 3 dan 4. Ya. Maka beliau mengatakan, sekiranya kok terus sholatnya jadi 5, safa'na lahu sholatahu, maka sholatnya itu di apa? Safa'na ya, digenapkan, jadi dianggap sudah genap gitu loh, dia nggak kurang gitu kan. Wa ingkana sholat tamaman, kalau dia kiranya sholatnya sudah sempurna gitu, artinya sudah 3 kemudian tambah 1 berarti 4, kanat targhiman lisyaiton, itu akan menjadi apa ya, istilah targhim itu semacam pengecewa, di sini disebut pukulan ya. Jadi setannya jadi kecewa gitu, karena sudah pengen membuat orang ini ragu tapi nggak jadi ragu, pas kok aneh. Jadi kalau lebih dianggap cukup, kalau pas itu dianggap sebagai sebuah hinaan buat syaitan ya, hinaan atau pengecewa syaitan. Sehingga ya pendapat Syekh bin Bas untuk milih yang ketiga itu kurang sesuai dengan hadis ini. Ya tapi kita nggak menyalahkan beliau ya, anda. Artinya kita tuh, beliau tuh mungkin mikirnya, nek kamu ngambil 3, ya buat tambahin 1 sudah pas 4, coro kunjul ya jadi 5 gitu. Tapi nek kamu ngambil 4, kemungkinan jadi 5 gitu. Tapi nek kamu ngambil 3, kan ragunya 3 atau 4 toh. Nah maka kalau kamu ngambil kecil, buat tambahin 1 mesti jadi 4. Nah, ternyata bukan 3 tapi sudah 4. Yang 4 tadi ternyata dia sudah 5 gitu. Jadi 6 gitu. Ya bisa aja. Makanya nanti dalam bab sholat ini ketika kamu ragu sudah berapa sholat kamu dan seterusnya, maka ucapkan apa? Ucapkan apa, Mas? Ta'awud. Jadi syaitan, yang namanya syaitan itu hadir bersama kita dalam bentuk jin korin, satu, menemani kita. Kemudian yang kedua, dia membisikkan hal-hal yang jelek. Nah kemudian yang ketiga, parah lagi pas sholat itu akan dikirim lagi syaitan khusus namanya hinzib, yang dia akan kemudian membuat ragu-raguan kepada kita, sudah sholat berapa dan seterusnya. Maka ketika kita dalam kondisi ragu,
Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan, yaitu fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi setan itu dikatakan di Al-Qur'an itu inna kaidas syaiton kana dhaifa. Budaya setan itu lemah. Dan ketika setan itu lemah, Allah cuma minta berta'awud lah gitu. Makanya dalam banyak bentuk godaan setan, apakah kamu mau nyuri, mau bunuh orang, mau mukulin orang, mau korupsi, atau kemudian mau berzina, naudzubillah gitu kan, mau mabuk, naudzubillah, bahkan tadi dalam konteks dosa besar tadi ngerokok gitu kan, motong jenggot, apa tadi, isbal gitu kan. Maka sebelum kamu melakukan itu banyak-banyak ta'awud biar kamu nggak jadi melakukan itu. Termasuk dalam konteks sholat, ketika kamu ragu kamu diminta untuk ta'awud. Termasuk ketika kamu ngimpinya ngimpi yang serem-serem, ditakut-takuti gitu kan, maka banyak-banyaklah ta'awud. Karena hakikatnya syaitan itu dengan dita'awudi dia pergi gitu. Dan setan itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, lemah, sepele, kecil. Tapi begitu kemudian kamu yang takut, tetap takut, maka setannya membesar, bahkan lebih besar daripada rumah gitu. Allah taala. Adapun jika dia memiliki dugaan kuat terhadap salah satu di antara keduanya, yaitu kurang rakaatnya atau sudah benar, maka dia dapat berdepan kepada dugaan yang lebih kuat dan kemudian sujud sahwi setelah salam. Jadi beliau tetap membuka peluang opsi yang lain ya. Kamu yakin 4 ya silakan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, idza syakka ahadukum fi sholati, kalau seorang di antara kamu ragu dalam sholatnya, falyataharra as-shawab, maka hendaklah dia memilih yang menurut keyakinannya benar, falyutimma alaihi, kemudian sempurnakan, summa yusallim, kemudian salam, ya, summa yasjud sajdatain ba'da sholat. Jadi ini sujudnya setelah salam. Kalau tadi sebelum salam. Jadi kalau ragu, benar-benar ragu, ini nih 3 apa 4 ya, benar-benar ragu, seragu-ragunya, maka sujud sahwinya apa? Sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau konteksnya adalah yakin, saya yakin nih 3. Neng keyakinan kita itu juga ada apa namanya, ketidakmantapan. Artinya kita yakin 3, neng kita tuh yo kayaknya ini kurang gitu. Tapi aku yakin ini 3 gitu. Jadi mantap banget 3, ning dia dalam posisi kurang sholatnya, maka tambahi salam kemudian sujud sahwi. Dan ada sebagian ustadz ya, kayak Ustadz Firanda lah, saya pernah dengar kajiannya, beliau diwai rapopo gitu kan, mau sebelum salam kamu sujud sahwi silakan, mau setelah salam sujud sahwi silakan. Jadi itu juga istilahnya apa ya, diperselisihkan di antara para ulama, apakah harus saklek seperti ini atau kemudian ada kebebasan atau kemudahan dalam salam, dalam sujud sahwi kok salam. 2 lagi 59, sebagian imam melakukan sujud sahwi sebelum salam, setelah salam, salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian sujud sahwi. Dan sebagian lainnya sujud sebelum salam, dan sebagian lainnya sujud sekali sebelum salam dan sekali setelah salam. Jadi ini parah lagi nih, rumus dewi. Jadi sebelum salam dia sujud sahwi, kemudian dia salam, kemudian sujud sahwi lagi sekali. Kapankah waktu pelaksanaan sujud sahwi yang sebenarnya dan kapan dibolehkan untuk melakukan sesudahnya? Dan apakah penentuan sujud sebelum salam atau sesudahnya sebagai sesuatu yang sunnah atau wajib? Maka jawab beliau rahimahullah, dalam hal ini permasalahannya luas. Kedua cara tersebut dapat digunakan baik yang sebelum salam atau sesudahnya, karena hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW menunjukkan hal tersebut. Akan tetapi yang lebih utama melakukan sujud sahwi sebelum salam, kecuali dalam 2 kondisi. Jadi prinsipnya beliau membuka peluang bebas, tapi yang utama sebelum salam sujud sahwi baru salam. Dikecualikan 2 kondisi. Artinya 2 kondisi ini berarti salam dulu baru sujud sahwi gitu kan. Yang pertama, jika dia melakukan salam dan ternyata masih kurang serakaat atau lebih, maka lebih utama baginya jika melakukan sujud sahwi setelah menyempurnakan sholat dan mengucapkan salam untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam hal tersebut. Karena Nabi SAW tatkala selesai salam dan ternyata sholatnya masih kurang 2 rakaat dalam hadis Abi Hurairah dan serakaat dalam hadis Imran bin Husain, maka dia melaksanakan sujud sahwi setelah menyempurnakan sholatnya dan melakukan salam. Jadi dalam kisah itu, dalam hadis itu, beliau SAW itu sholat, kalau nggak salah asar, kalau nggak asar duhur 4 rakaat. Beliau cuma sholat 2 rakaat. Begitu sudah selesai salam, para sahabat diem aja semua, nggak ada yang mengingatkan subhanallah, nggak ada. Kemudian begitu beliau mau pergi atau meninggalkan jamaah, nah ada yang nanya, ya Rasul, apakah sholat sedang dikosor? Gitu. Nabi kaget, loh kok kosor gitu kan? Karena dengan tadi sholat cuma 2, akhirnya beliau nambah 2 gitu. Nah dalam kondisi seperti itu, tambahan 2 ini, ya, ini
sujud sahwinya adalah setelah salam. Jadi salam sih baru sujud sahwi 2 kali gitu. Nah, kemudian yang kedua yang B, jika dia ragu dalam sholatnya dan tidak tahu berapa rakaat sholatnya, 3 atau 4 dalam sholat 4 rakaat atau 2 dan 3 dalam sholat maghrib atau 1 atau 2 dalam sholat fajar, akan tetapi perkiraannya lebih kuat kepada salah satu di antara keduanya, yaitu kurang atau sempurna, maka dia dapat berdepan kepada yang lebih kuat perkiraannya dan sujud sahwi lebih utama dilakukan setelah salam berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan di atas. Jadi dia itu yakin keliru dan dia yakin ini cuma 2, tapi dia yakin keliru gitu loh. Jadi beda kalau orang yang nggak merasa salah ya, nggak merasa salah itu berarti kan dia yakin benar. Dia yakin salah dan ini saya yakin baru 2, berarti kan kurang 1 tuh. Nah, maka dalam konteks itu dia nambahin 1, kemudian salam, kemudian baru sujud sahwi. Nah, selain 2 kondisi ini, maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. Wallahu ta'ala alam. Dan pertanyaan. Permasalahan terakhir yang ke-60 untuk pagi hari ini, insya Allah besok kita lanjutkan lagi 61, ingat-ingat Mas. 60, jika makmum masbuk lupa, apakah dia melakukan sujud sahwi? Makmum masbuk lupa, apakah dia melakukan sujud sahwi? Jadi yang lupa makmumnya. Jadi begitu imaman sama seorang imam dapat 1 rakaat ya toh, dia kemudian sholat sendiri toh. Nah, kemudian dia lupa, aku tadi kurang berapa ya? Kadang kan kayak gitu. Ya, kadang imamnya udah salam gitu kan. Tadi itu imamnya tadi itu berapa rakaat ya? Aku dapat 1 atau 2 ya? Apakah makmum itu juga harus sujud sahwi? Dan kapan sujud tersebut dilakukan? Dan apakah bagi makmum melakukan sujud sahwi jika dia lupa? Maka beliau rahimahullah mengatakan makmum tidak perlu melakukan sujud sahwi jika dia lupa, cukup baginya mengikuti imamnya. Jika dia ikut bersama imam sejak awal sholat, adapun makmum masbuk jika lupa maka dia harus sujud sahwi. Jadi kalau kita masih bersama imam, kita ikuti imam. Tapi kalau kemudian ya dalam perjalanannya kok kita kemudian si kitanya begitu imam udah salam kemudian kitanya ini lupa ya, maka kita harus sujud sahwi bersama imam atau seorang diri saat dia meneruskan sholat sesuai dengan keterangan terdahulu. Jadi kalau emang kita itu yang ragu kita sendiri, maka kita sujud sahwi sendiri. Tapi kalau kemudian kita ragunya bareng imam, ya kita ngikut imam. Jadi kita nggak boleh kemudian imamnya kita salah, kemudian kita yang yakin benar gitu kan. Sedangkan kita nggak mengucapkan subhanallah ke imam, terus kita nambah sendiri sujud sahwi, itu nggak boleh ya. Karena yang namanya sholat jamaah kita ngikut imam. Wallahu ta'ala alam. Ini akhir dari pertemuan kita. Silakan jika ada pertanyaan kita bahas, silakan dikirimkan ke kolom chat. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan pertanyaan yang pertama. Afwan mau tanya, apakah balasan dari perbuatan baik selalu datang dalam bentuk yang dapat dilihat dan dirasakan oleh kita? Atau apakah ada kebaikan yang hanya terwujud dalam hal-hal yang tidak kasat mata? Jelaskan dengan menggunakan apa ini? Menggunakan nggak ada lanjutannya. Menggunakan apa deh? Jelaskan dengan tipunya gimana? Dengan menggunakan ini kan nggak kelihatan kayak tipu ini. Ya, prinsipnya ya di dalam dalil disebutkan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan. Nah, pertanyaannya apakah balasannya itu selalu di dunia? Maka kalau konteksnya orang kafir, iya. Semua kebaikan orang kafir dibalas di dunia, agar kemudian Allah nggak perlu membalasnya di akhirat. Dan memang balasan untuk orang kafir nggak ada di akhirat gitu. Wa ma lahum min khalaq, sama sekali nggak ada gitu kan. Sampai kemudian dikatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Di sana nanti cuma ditunjukkan ini loh, kamu harusnya punya balasan sebanyak ini, punya pahala sebesar ini. Tapi kemudian dimusnahkan. Adapun orang beriman, maka semua kebaikannya yang dilakukan di dunia bisa dibalas di dunia, bisa dibalas di akhirat, itu dulu dipegang. Atau bisa sebagian balasannya di dunia, sebagian di akhirat. Atau bisa kemudian semua balasannya dikasihkan di akhirat, tidak di dunia. Nah, siapa mendapat apa yang tahu itu Allah. Nah, sehingga kita tidak boleh menyamakan balasan seseorang dengan orang lain. Ada orang yang rajin sedekah dibalas di dunia, tapi juga di akhirat. Tapi ada orang yang rajin sedekah cuma dibalas di akhirat, di dunia enggak gitu kan.
Kenapa kok seperti itu? Itu adalah hikmah dari kebijaksanaan Allah. Kenapa Allah bijaksana dalam hal ini? Karena setiap kita punya sifat yang berbeda-beda. Ada orang yang kemudian dibalas di dunia, misal kamu ya gak punya duit rajin ke masjid, tiba-tiba kamu infak 1 juta. Allah kan punya janji itu mengembalikan 700 kali lipat. Tiba-tiba besok kamu dibalikin 700 juta. Ya, mungkin Allah tahu kalau kamu dapat 700 juta besok gak ke masjid lagi. Ya akhirnya tidak dibalas seperti itu. Makanya dikembalikannya nggak banyak, mungkin 10-20 kali lipat gitu kan. Itu yang terjadi sama Qarun. Begitu dia kemudian dikembalikan banyak, dia lupa gitu. Begitu diingatkan, apa kata dia? Aku kayak gini karena aku wong pintar gitu loh. Gak mau dia mengaku itu nikmat dari Allah gitu. Makanya kalau saya secara pribadi itu niteni ya. Niteni apa bahasa Indonesia nih Mas? Menandai pakai tanda gitu. Ya, saya biasanya mengingat-ingat atau menandai tadi. Biasanya kalau saya taruhlah konteksnya infak gitu ya. Itu kita mengimani kalau Allah punya janji 700 kali lipat. Tapi saya nggak akan nagih 700 kali lipat di dunia. Dan saya niteni tadi, saya menandai tadi atau mengingat-ingat, itu biasanya kembali ke saya itu 10 sampai 20 kali lipat, rata-rata gitu loh. Sehingga dari situlah kemudian saya berharap yang 680 atau 690 kali lipatnya itu nanti bisa saya ambil, bisa saya panen di akhirat gitu. Ya. Jadi jangan kayak sebagian ustadz yang ngomong, "Ayo copot semua ali-alimu, jammu, SN kamu, kasih saya kunci kontakmu. Kok kasih saya dibalikin sama Allah 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat." Akhirnya bener dikasihkan itu mobilnya, motornya yang masih kreditan. Nah, sehingga dia harus nyicil. Nah, sedangkan mikir dia begitu nanti diserahkan motor mobilnya dikasih 10 kali lipat toh. Nah, nanti satunya bisa buat nyicil, sing 9 atau 8-nya bisa dibuat dibagi-bagi sama anak cucunya. Nah, dia udah sodako 1 dapat 10 toh. Ya, satu buat nyicil, 9 bisa dipakai keluarga gitu kan. Nggak taunya yang 10 itu nggak pernah datang, nggak pernah tiba. Yang tiba adalah tukang nagih utang. Itu nggak boleh ya. Seorang hamba itu menagih Allah Subhanahu wa taala seperti itu nggak beradab namanya. Ya, jadi apapun yang Allah beri kita terima. Semua kebaikan yang kita lakukan ya kita syukuri, kita bisa berbuat baik, kita dimudahkan untuk berbuat baik. Nah, dalam prosesnya Allah mau mengembalikan seperti apa kita terima. Bahkan ketika Allah nggak mau mengembalikan, maka insya Allah sudah menyiapkan pahala itu di akhirat dengan syarat, gitu kan? Jangan dibatalkan pahalanya. Gimana membatalkan pahala? Di dalam Al-Quran dikatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekahmu dengan kamu sebut-sebut dan kamu sakiti orang yang menerima sedekahmu. Kamu udah ngasih orang toh, kamu bilang dasar kere, kamu maki-maki tuh, nah, dibatalkan itu pahalanya. Atau kamu sebut-sebut tuh, dia ini orang yang nyusahin, tapi yo selalu tak bantu, bahkan dia nggak mungkin kayak gitu kalau nggak saya yang bantu, nah, udah batal tuh pahalanya. Makanya hal-hal seperti itu harus dijaga, keikhlasan dalam beramal, ya, dan Allah lebih kenal kita daripada orang tua kita. Ya, makanya kamu pun kalau minta sesuatu ke orang tuamu kan nggak selalu diberikan toh. Karena orang kamu tahu, kamu nak diberikan duit banyak atau diberikan motor yang baik, mungkin kamu nggak sokong rumah, atau nggak pernah sholat, atau nggak pernah ngaji, dan akhirnya ya ngeneng lah seadanya. Ya, wallahu alam bishawab. Baik, yang kedua, ingin bertanya di luar bahasan, apakah orang meninggal yang tidak dikuburkan seperti tenggelam di air dan tidak ditemukan mayatnya, apa juga mendapat pertanyaan di dalam kubur atau siksa kubur? Jadi ketika kita ngomongkan alam kubur itu jangan punya persepsi itu adalah cuman di bawah tanah gitu. Jadi itu sudah alam tersendiri. Makanya kalau kamu melihat jenazahnya Lenin, jenazahnya pemimpin Korea Utara Kim Jong Un masih hidup, Kim Jong Il sama mbahnya, dan Fir'aun, itu secara fisik itu ditaruh di kotak kaca, bisa dilihat manusia, nggak terlihat dia sedang digebuki, gak terlihat dia sedang diadab, biasa aja orang tidur, termasuk Sai Baba dan seterusnya itu. Nah, maka hakikatnya yang terjadi bukan fisiknya, tapi ruhnya di suatu alam yang berbeda gitu loh. Nah, sehingga kalau orang ini tenggelam atau terbakar atau tabrak kereta, hancur lebur gitu, atau apapun lah bentuknya sehingga jenazahnya itu nggak ada, maka termasuk orang-orang yang dibakar kayak orang-orang Hindu, Buddha sebagiannya, orang Buddha sebagiannya, bahkan di Tibet itu malah ada namanya sky burial, penguburan langit. Jadi jenazah itu dipecel-pecel karena di sana gunungnya gunung batu,
Jenazah itu dipotong-potong terus dilempar ke halaman atau di semacam padang yang luas, terus didatangi burung konor. Tahu burung konor nggak? Burung memakan bangkai gitu kan. Jadi dimakan tuh dagingnya, dicabik-cabik, nanti tinggal tulang belulang. Nah, terakhirnya didatangi burung elang yang dia itu bisa nelan tulang tanpa kelelekan, tanpa nyangkut itu loh. Jadi bisa nelan tulang panjang. Kalau memang benar-benar panjang banget, baru dia bawa terbang, jatuhkan, bluk, pecah, baru bisa telan. Jadi dia nggak kemudian kudu dideplok lembut gitu, enggak. Jadi bisa nelan tulang bulat-bulat gitu. Nah, sampai bersih, jenazahnya hilang. Maka apakah mereka kemudian nggak dapat siksa kubur? Enggak, tetap dapat. Karena konteksnya ini alamnya beda gitu. Sama halnya dengan ketika kita ngomongkan alam rahim, ya ada di rahim mbokmu. Kamu hidup di situ. Tapi sebelumnya ada alam ruh. Di mana kamu? Wallahu alam gitu kan. Ada alamnya. Alam di mana kita pernah ditanya, diminta janji untuk hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kemudian masuk alam ruh dan keluar menuju alam dunia, sebagian besar atau banyak manusia wa qalilun min ibadiyas syakur. Mereka lupa untuk bersyukur, bahkan banyak yang kufur, banyak yang kafir, tidak perlu juga gitu kan. Nah, maka hal seperti ini yang harus kita pahami. Enggak selalu ketika dibahasakan alam kubur itu adalah yang ada di dalam kuburan gitu ya. Jadi alam kubur itu alamnya orang yang sudah mati. Jadi nggak harus di kuburan ya. Kayak dulu ada kapal yang tenggelam di Danau Toba, itu kan jenazahnya ada 400-an atau 500-an, itu nggak diangkat gitu. Karena danaunya itu jane ya cuma 500 meter, tapi menurut penjelasan ahli atau itu terlalu dingin, tekanannya terlalu gede sehingga nanti penyelamnya bisa mati dan seterusnya, akhirnya dibiarkan ya sudah. Allah taala alam. Dan selanjutnya di era digital banyak orang mendengar bacaan Al-Quran dari rekaman. Apakah mendengar ayat sajadah melalui media elektronik atau rekaman juga mewajibkan sujud tilawah, atau apakah sujud ini hanya berlaku ketika mendengar langsung? Ya, wallahu alam ya, yang saya tahu ya kalau memang itu adalah ayat-ayat sajadah, maka sunnah ya, bukan wajib ya. Sunnah untuk kemudian sujud tilawah. Jadi walaupun itu murotal, kalau memang kita mendengar ya, wallahu alam kita tetap sujud kalau memang memungkinkan. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Misal contoh enggak itu gimana? Misal kamu sedang naik angkot gitu kan, misal kamu sujud di angkot gitu. Atau mungkin kamu sedang nyupir. Nah, pas nyupir kamu dengerin murotal, ya pas tiba di ayat sujud waqtarib, masa kamu sujud di sekiran, kan enggak mungkin ya. Maka ketika memang kita sebut wajib, maka konsekuensinya harus berhenti sujud. Maka yang saya tahu hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Sunnah yang ditekankan sunnah muakkadah. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya saat sholat, kemana pandangan mata kita selama ketika sedang salam? Apakah benar pandangan matanya ke bawah? Ya, jadi di kitab sholat Nabi, orang yang salam itu nengoknya itu batasannya adalah orang yang di belakang itu tahu pipinya aja. Pipi yang kanan misalnya nengok kanan, pipi yang kiri nggak usah. Sehingga nengoknya ya ke arah sana. Nah, kiri juga sama, pipi yang kiri, pipi kanannya nggak usah kelihatan. Ada orang yang berlebihan sampai menengok gitu, dia mengatakan biar semua mukanya dilihat orang di belakang. Bahkan ada yang sampai muter banget gitu kan. Nah, itu keliru ya, itu nggak ada dasarnya sama sekali. Yang saya tahu ya nengok aja. Nah, dari situlah kemudian dia nengok ke kanan dan nengok ke kiri. Pandangannya kemana ya? Ke kanannya dan ke kirinya, bukan ke bawah. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya ketika kita sholat menggunakan parfum yang beralkohol itu bagaimana? Apakah sah atau tidak? Khilaf ulama di sini, ya saya termasuk yang berpendapat termasuk sah, karena ilat haramnya alkohol atau sebab diharamkannya alkohol karena diminum, ya bukan alkohol yang digunakan di luar. Gitu. Dan alkohol itu jenisnya banyak. Gitu. Jadi kalau dalam konteks cium konang itu begitu dari tetes tebu itu didestilasi, itu kadarnya itu 15 atau 13%, 13-15% itu yang diminum, itu yang cium konang, itu yang disebut alkohol homer. Maka kemudian didestilasi lagi sampai 70%, maka itu menjadi alkohol medis yang kalau diminum nggak bisa. Nah, alkohol medis ini yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat medis, membersihkan luka dan seterusnya. Nah, didestilasi lagi sampai 92, 93 dan 97 gitu kan. Itu juga masih dalam wilayah medis dan digunakan untuk sterilisasi alat-alat. Ya, kalau yang 70-an tadi untuk luka, 90 itu untuk alat-alat. Nah, beberapa waktu yang lalu itu ada berita itu, ada pemuda-pemuda goblok gitu kan.
Jadi dia nggak punya duit buat mabuk, dia beli alkohol medis, murah alkohol medis. Terus dicampur dengan air, mikirnya diencerkan. Diminumlah dia, dia nggak ngerti rumus kimia yang mengencerkan dari 97 ke 13 gimana. Kan ada hitungannya harusnya, dari 1 liter jadi berapa gitu kan. Waton aja tambah banyu, mati dia gitu. Maka yang saya tahu parfum ini nggak menggunakan alkohol yang diminum, tapi menggunakan alkohol yang tadi 70 ke atas tadi. Digunakan untuk mengencerkan bibit parfumnya gitu. Nah, karena ilatnya adalah memabukkan, kan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun qaliluhu kasiruhu, maka di situ ada ilat muskirin yaitu mabuk. Maka ya saya termasuk yang berpendapat atau memilih pendapat yang alkohol dalam parfum itu tidak apa-apa ya. Parfum karena pemakaian di luar itu. Tapi kalau di obat itu sebaiknya dihindari ya. Ya, tapi kalau kamu pengen keluar dari khilafiyah ya jangan beli parfum yang beralkohol. Nah, artinya kalau kamu parfum nggak pakai alkohol itu kamu nggak masuk dalam khilafiyah. Tapi kalau kamu masuk di khilafiyah ya kamu harus tahu mana pendapat yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya pernah dengar kalau salah satu doa yang tidak akan tertolak adalah doa seorang ibu untuk anaknya. Tapi jika ibu tersebut adalah seorang yang banyak dosa, apakah doa ibu tersebut minta untuk anaknya tetap akan terkabul? Jadi dalam konteks doa orang tua, gak cuma ibu dok ya, orang tua untuk anaknya itu beberapa hadis atau banyak hadis menyebutkan terkabul. Dan gak cuma doa baik, doa jelek juga. Dan yang menarik di hadis itu tidak ada syarat ibunya harus wanita yang solihah, gak ada. Ya, jadi siapapun ibunya kalau kemudian mendoakan anaknya ada jaminan atau ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala akan terkabulnya doa. Dan enggak cuman doa baik, doa jelek juga mustajab ya, ketika terucap dari orang tuanya. Makanya ya termasuk keramat dunia. Jadi kalau kamu dulu termasuk muhibbin, pecinta wara Habib gitu, nyari keramatnya Habib gitu, ya keliru. Nyari keramat ya keramatnya orang tuamu gitu. Ya keramat dalam artian apa? Dalam artian doa-doa yang terkabul, ucapan-ucapan yang kemudian bisa menjadi kenyataan ya. Maka sering-seringlah mendekat kepada orang tuamu, sering-seringlah berbakti sama mereka. Kalau yang jauh ya ditelepon, ditanya kabarnya. Kalau nggak sempat telepon ya WA, kamu tinggal ngapain, nanti kan ada jawabannya ya. Nah, termasuk ketika misal orang tuamu ya, kamu laki-laki nih khususnya nih sering-sering nabung gitu kan. Barangkali nanti suatu ketika orang tuamu cerita butuh duit ya, tabunganmu itu lo kasih no gitu. Ya, jadi jangan buat habis-habisin duitmu. Jangan, itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab bapak saya. Ya aku ngerti lah, bapakmu kalau orang didik terus biaya gitu. Artinya kan adanya anak laki-laki, kalau anak laki-laki bisa membantu kenapa enggak gitu. Ya maka saya selalu ajari kalian ya untuk kemudian siap untuk menjadi tulang punggung, bukan orang yang suka tulang tulung gitu. Pastikan kamu tuh tulang punggung, bukan tulang tulung ya. Tulang tulung tuh orang yang suka minta tolong, tolongin saya, bantu saya. Ya maka seorang laki-laki nggak boleh seperti itu. Makanya mengenaskan aja ketika ada seorang laki-laki yang dia itu nggak mau kerja, cuma nyari cat, terus badannya diguyur cat warna silver, ke toko kosmetik beli bedak, beli lipstik, pakai itu, terus nyari triplek dibikin kotak, dikasih senar, tangtung ngamen. Maka ya Allah, jangan sampai kamu kayak gitu ya. Harus apa istilahnya, tekankan dalam dirimu, enggak, saya bukan seperti itu. Saya harus berdiri di atas kaki saya dan seterusnya, dan dimulai dari sekarang gitu loh. Tabung, dapat duit dikit tabung. Nanti kalau ADE sambat, ya aku duit. Ya enggak harus semuanya, Mas aku punya motor anyar, ya tak tukokke orang itu. Ya enggak. Ya ojo sing anyar, sing second wae nyo gitu kan. Gitu loh. Atau orang tuanya sambat gitu kan, bapaknya misal enggak punya, ya kamu yang hadir gitu ya. Jangan kemudian pura-pura budek, pura-pura tuli ya, jangan ya. Allah Ta'ala. Dan kalau kita bahas Uwais Al-Qarni ya, tadi malam saya bahas toh. Nah, maka ini bahkan dia ketika bersumpah kata Nabi SAW, sumpahnya itu terkabul. Bahkan seorang Uwais Al-Qarni yang cuman tabiin diminta Abu Umar bin Khattab untuk minta doa dari seorang tabiin. Cuman tabiin ini dari bandingi kita ya bagus banget.
beliau, tapi maksud saya dibandingin sahabat gitu loh. Sahabat, apalagi sahabat yang utama kayak Umar bin Khattab itu malah suruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ini menunjukkan Uwais Al-Qarni punya keutamaan, dan keutamanya adalah ngurusi ibunya, barun, makanan barun. Terakhir, ketika sholat sambil menggunakan celana ketat, celananya ketat atau celana jin, apakah boleh gitu. Maka kalau kembali ke beberapa kitab yang saya baca, maka prinsipnya adalah nutup aurat. Boleh apa enggak? Kalau konteksnya laki-laki maka boleh. Cuman memang tidak afdol, ya, sebaiknya jangan. Artinya kalau memungkinkan ya pakailah baju-baju koko yang kemudian bagian belakang itu nutup bokong. Karena dalam konteks beberapa celana ketat itu ada yang jahitannya nggak kuat, begitu kemudian kita nungging sobek gitu kan, begitu kita jengking robek gitu. Hal seperti ini yang harus diantisipasi ya. Jadi sebaiknya yang nyaman-nyaman aja lah, nggak usah kemudian aneh-aneh ya. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya, apa yang dimaksud unu unta bagi ikatan rambut wanita? Bagi wanita yang rambutnya panjang dan lebat lalu masih terlihat bentuk ikatan rambutnya, apakah boleh? Ya unu unta maksudnya itu. Jadi orang wanita itu harusnya kepalanya itu ya berbentuk kepalanya, tiba-tiba dia metongol gitu, maka itu yang dimaksud unu unta. Kenapa kok nggak boleh? Karena wanita itu ya semuanya itu dikelilingi oleh syaitan, semua sisinya, depan, belakang, kiri, kanan, bawah, atas gitu. Dan apapun yang nongol, yang muncul dari seorang wanita itu akan menjadi daya tarik buat lawan jenisnya, apapun gitu. Makanya gelang kaki untuk wanita itu juga nggak boleh, kecuali seorang istri yang pakai di hadapan suaminya. Kemudian termasuk apa ya istilahnya, kadang tuh ada orang yang pakai gelang tangan tapi ada kelinding-kelindingnya. Semua bentuk yang membuat lawan jenisnya tergoda untuk lirik, untuk mencari tahu, nah ini hal yang tidak diperbolehkan. Termasuk parfum, tadi ngomongin parfum ya, Nabi sampai tegas mengatakan wanita yang keluar rumah pakai parfum dan parfumnya sampai tampangannya bisa tercium oleh lawan jenisnya ya, maka itu seperti pelacur, kata Nabi SAW. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya, ketika sholat apakah ikatan rambut seperti tangan yang terikat ke belakang? Iya, dan rambut tidak boleh terikat. Ketika sholat apakah ikatan rambut seperti tangan yang terikat ke belakang? Saya nggak paham maksudnya. Dan rambut tidak boleh terikat, yang saya tahu ya nggak boleh diikat ya. Jadi kalau laki-laki dalam sholat, bahkan di luar sholat juga nggak boleh mengikat apa? Jenggot. Jenggot itu nggak boleh diikat, baik sholat maupun nggak sholat. Tapi kalau rambut dalam kondisi tidak sholat boleh diikat laki-laki. Dan kalau kemudian pas sholat nggak boleh diikat. Maka yang saya tahu perempuan juga demikian. Jadi kalau mau mengikat, ya toh, pastikan itu cuma di dalam rumah, sehingga yang lihat ya cuma orang di dalam rumah. Tapi kalau kemudian konteksnya adalah keluar rumah, maka ikatan jangan sampai kemudian menimbulkan tonjolan-tonjolan yang membuat orang penasaran, terus dibikin dua bundar gitu. Oh ini nggak menurunkan satu, dibikin dua kiri kanan, nah itu malah kayak telinga binatang tertentu, nah itu juga nggak boleh juga. Pokoknya intinya semua hal yang membuat lawan jenis itu atau pengen lirik, pengen menjadi pusat perhatian, nah itu hal yang kurang tepat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Waalaikumsalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.